Banyak kok pebisnis mengatakan sebenarnya kita tuh ada modal. Apa sih modalnya? Diri kita itu adalah modal yang paling penting di situ. BB Podcast ready 3, 2, 1. Ada kemauan saya itu sebagai modal. Yang tadi Kak Fitri sebagai bagaimana beliau susah membagi waktu kuliah lah, kerja lah, habis itu lagi mulai bisnis. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita terima. Kalau misalnya yang Kak Fitri ya, kalau misalnya kita itu terlalu sibuk bisnis, terlalu sibuk kerja, kuliahnya pasti keteteran. Sehingga kita tuh kita kuliah tuh ya sudah hanya menghamburkan uang, tidak tahu selesainya kapan. Ya kan itu kira-kira. Nah, itu kata Kak Fitri mengatakan teman-teman sekalian, Kak Fitri anak pertama, ya kan, habis itu menafkahi adik-adiknya, otomatis lebih beban di pundak Kak Fitri ini lebih berat. Salah satunya itu yang harusnya bagi sebagian keluarga yang lain mungkin ya, bagi keluarga yang lain itu harusnya Kak Fitri fokus kuliah saja. Ya itu Kak Fitri fokus kuliah, masalah uang saku lah, masalah kebutuhan adik-adik lah, segala macam itu orang tua. Cuma kan kita tidak bisa dipukul rata kan teman-teman sekalian. Ada background keluarga masing-masing. Tapi ya ada tentang Kak Fitri. Tapi di sini harus kita lihat nih di sini. Yang harus kita lihat di sini itu sebenarnya apa kata orang tua Kak Fitri, the power of kepepet. Kan ada tuh bukunya tuh dari ini penulis terkenal. Katanya itu kita kalau tidak memposisikan diri kita pada posisi yang kepepet, pasti kita nggak bakal jalan. Misalnya bapak misalnya dikejar anjing, iya, otomatis apa motivasinya? Selamat dari kejaran anjing. Bagaimanapun jalan, mau nyebur ke kali lah, lompat pagar dan sebagainya macam, itu motivasinya. Karena kalau kita tidak lakukan itu, ya siap-siap kita bisa menjadi santapan anjing itu sendiri. Tadi Kak Fitri mengatakan kalau misalnya aku nggak kerja keras pada masa kuliah, aku juga harus membagi waktu. Otomatis aku tidak bisa mencukupi kebutuhan aku dan juga adik-adik. Nah itu sebenarnya Kak Fitri mau disampaikan pada teman-teman tadi Kak Fitri. Nah itu kira-kira. Ya tidak sedikit sih orang yang memiliki pengalaman atau beban seperti Kak Fitri ini, bahwasanya mereka itu menanggung sendiri biaya kuliah menanggung sendiri, habis itu juga menafkahi adik-adiknya sebagai macam. Tapi insya Allah Kak Fitri, apa yang sudah dilakukan nanti akan berbuat kebaikan. Itu kira-kira kan. Cuma jangan sampai lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Ya itu yang penting itu. Jangan sampai kita fokus kerja, cari cuan sebagai macam. Lupa bahwasanya apa sih kebutuhan yang harus kita lakukan. Nah setelah itu, itu kira-kira jangan terlalu asik di dunia itu kira-kira. Nah kemudian ini Kak Fitri paling nanti kan teman-teman juga lihat kan di video yang pembuka kita itu berbagai macam bisnis yang dikelola oleh Kak Fitri. Tapi di sini mungkin kita fokuskan ke satu bidang bisnis ini Kak Fitri agar tidak melebar. Tapi pada dasarnya sebenarnya sama itu orang yang mengelola itu. Kalau kita fokuskan di sini bisnis Pilux-nya, ya kan, bisnis Pilux. Kira-kira pasti banyak teman-teman sekalian bingung kan, apa tuh Pilux? Orang tahunya kan Pilox, cat semprot Pilox. Iya. Nah itu kan kira-kira mungkin bisa dijelaskan Kak Fitri pada penonton kenapa ngambil nama itu, silakan. Ya kenapa saya mengambil nama Pilux itu ya balik-balik ke lukisan tadi Pak. Dulu itu bukan Pilux Pak. Dulu itu Fitri Lukis. Oh, berarti singkatan untuk Kak Fitri? Iya, benar sekali. Pilux. Dulu itu Fitri Lukis, tapi dipikir-pikir panjangan kalau nama brand Fitri Lukis kan? Benar, susah macamnya. Iya susah. Jadi biar kelihatan elegan, kayak simple. Jadi singkatan dari Fitri Lukis, Pilux. Fitri Lukis. Tapi di dalam Fitri Pilux ini ada bisnis apa saja sih? Itu Kak Fitri. Yang pertama itu semacam kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini ada beberapa macam. Seperti buket ya. Kayak hiasan gitu Pak. Buket lebih sekarang banyak kan buket jenisnya, ada yang dari makanan ya kan, ada yang dari uang kan, buket dalam buket kan. Iya benar. Itu kira-kira apa tuh isi buketnya Kak Fitri?
merangkap keseluruhan. Oh, Jadi seluruh seluruhan. request konsumen itu kita bikin. Oh, Apa iya. yang mereka butuhkan kita bikin. Jadi intinya hanya buket. Oh. Mau isinya apa tergantung request konsumen. Request, ya benar. Berarti apapun yang untuk orang memberikan apa ya, ke teman atau orang tersayang itu, yang jelas dia mau dibikin seperti buket, tapi isinya diserahkan ke mereka ya Kak Fitri. Iya, benar. Itu kira-kira berapa tuh? Untuk apa harganya? Untuk harganya sih tergantung. Ada kita buat katalog harga. Ada mulai dari untuk jasa buket. Buket itu mulai dari harga 45.000 sampai 850. Itu untuk jasanya aja, itu di bagian buket uang. Oh iya mungkin. Nah kemudian habis itu apa lagi Kak Fitri? Ada gift berupa bingkai, ada foto, ada lampu-lampunya di dalam. Bingkai, foto, dan lampu-lampu. Oh berarti kayak nyerah-nyerah orang nikahan itu ya? Ya itu Bisa? mahar. Oh mahar? Mahar ada juga, Ada juga. sih. Sebenarnya sih produk-produk ini tuh dari ide-ide konsumen. Oh. Karena mereka menanyakan, Kak ada nggak Bisa produk nggak ini? gitu ya? Saya mau order ini. Ya kita ciptakan produk Benar, itu benar. kan. Iya. Jadi melihat peluang Peluang, ya sih. dari mulut konsumen itu sendiri, yaitu berhubung itu menyangkut ke brand, ke dalam kerajinan kita. Jadi kita bisa membikinnya. Oh iya itu kedua. Terus ada lagi? Ada lagi Pak. Kenapa begitu sebutkan Kak Fitri sekalian diberitahu sama penonton sekalian? Kayak apa sih? Semacam masih berhubungan dengan kerajinan sih. Banyak. Ada tadi buket kan? Oke, terus juga gift. Mau Iya. terus ada lagi mahar. Terus ada lagi hantaran-hantaran gitu, hantaran pernikahan. Iya. Lagi ya Banyak. produk-produknya tuh semacam selempang Oh, sudah, selempang. terus Oh iya, percetakan selempang. X banner, terus plakat untuk penghargaan KKN, Piala, magam, ya? dan lain Piala ada sebagainya. piala Iya, juga. piala. Dan juga kita melihat juga peluang mahasiswa tuh banyak untuk foto-foto wisuda kan. Benar. Jadi menjadi membangun bisnis fotografer juga Pak. Oh, fotografer teman-teman Iya sekalian. Pak. Jadi Tapi masuk ke Pilux ya? iya Brandnya Pilux. ya? Jadi beda Bu. Yang kerajinan itu namanya Pilux ID. Oh. Sedangkan yang fotografer itu Fitri bikin Pilux IC, cuman beda di ujung. Oh, I see. Iya, tapi kan kalau di Instagram itu kalau sama kan nggak bisa tuh nama brandnya. Nggak bisa, Ya, jadi harus beda dikit lah IC sama ID. Oh, beda akun berarti ya? Beda akun. Tapi setiap produk sih biar nggak keliru tuh, Iya. biar konsumen tuh tertata, biarnya jangan Enak. campur aduk. Jadi kita susun data Instagram, setiap produk itu ada Instagramnya masing-masing. Oh iya. Ya, kerajinan bagian Pilux ada, bagian percetakannya ada, Bagian terus gift ada, bagian ya? ada semua Instagramnya. Itu saya kelola sendiri. Masa? Akunnya itu saya pegang sendiri loh. Berarti ada 10 akun di satu HP. Ya, kira-kira. Iya, tapi apa ya? Akun utamanya Pilux itu ya. Pilux Ya, ID ya, Kak Fitri, utamanya ya? Pilux ID. Pilux ID dengan deskripsi yang banyak ya. Iya benar-benar. Deskripsi banyak itu. Nah, kira-kira pasti orang mikir, wih, aneh kata orang kan masih muda, habis itu ya oke lah, sekarang kan sudah selesai kan kuliahnya Kak Fitri ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kelar kuliah, ya kita doakan bersama-sama agar lanjut lagi kuliahnya ya kan. Amin ya Allah. Lanjut lagi, ya apa ya, pendidikan setinggi-tinggi lah pokoknya. Amin. Tapi mungkin teman-teman bingung kan, kadang-kadang ada pertanyaan ya kan, ini Kak Fitri kadang-kadang, wah aku udah nggak bisa Pak mulai bisnis Pak, nggak ada modal. Nah, ini kita tanya sekarang sama owner dari Pilux ini sendiri. Kira-kira Kak Fitri, modal rintisan awal itu berapa? Sampai sebesar itu? Masih Kira-kira. kecil Pak, jangan sebesar. Mudah-mudahan sampai besar ya. Amin, itu udah agak besar. Amin. Ya. Ucapan adalah doa. Ya, benar. Sebenarnya sih patokan awal untuk berbisnis sih jangan takut modal besar menurut saya. Saya juga dari awal merintis sih menurut saya itu tuh kecil, nggak perlu modal sih.
awalnya itu kan di bidang lukisan awalnya. Kertas hanya kertas satu lembar bingkai. dan pensil. Itu pun kalau nggak perlu bingkai sih satu lembaran lukisan aja dijual. Jadi dari jual lukisan lembaran itu dikumpulin kan uangnya. Nah seiring berjalannya waktu ya saya sih sering ngasih orang tuh dengan karya sendiri. Jadi minta pendapat mereka. Benar. Tester. Ini iya kayak itu. Jadi pendapat teman ada juga, Pit, kenapa nggak buka bukit aja ini? Aku aja yang duluan order gitu. Jadi dari teman yang duluan order kita bikin testing, semakin banyak tuh dari mulut ke mulut. Dari sanalah mulai terkumpul modal untuk nyetok barang, untuk segala macam kan. Itu sedikit sih. Ya mulai dari yang lukisan tadi kan intinya kan. Benar, lukisan. Oh berarti teman-teman sekalian modal hanya ya itu sebenarnya modal yang paling utama ya Kak Fitri ya. Kalau orang nggak bisa lukis ya nggak bisa juga sih sebenarnya kan. Ya kan. Jadi ada basic lukis dulu tapi bisa melihat peluang yang teman-teman sekalian. Modal yang paling kertas A4 atau HVS ya, kemudian pensil dengan imajinasi kan. Iya benar sekali. Itu kemudian dihargai orang karena orang yang senang sebagai macam ya sudah sampai sekarang bertumbuh sebagai macam. Nah tadi kan tidak dijelaskan tuh kira-kira berapa modalnya itu. Anggapan misalnya gimana ya Kak Fitri ya? Kalau menurut kalian oke lah misalnya. Yang ngasih sekarang misalnya seperti buket itu awalnya berapa tuh modalnya? Paling sih awal orderan pertama sih sedikit. Cuman beli kertas. Bahan-bahan sedikit. Nggak nyampe 500 lah. Nggak nyampe 500 itu untuk modal awal ya? Modal awal nggak nyampe 500 ya terus dikembangin otomatis kan kedepannya perlu stok barang tuh. Bener. Ya dari penghasilan jadi uang nggak kurang lebih 500 itu bisa banyak tuh penghasilan. Bertumbuh ya? Iya bertumbuh ke depannya. Oh iya dari situ habis itu mulai ada gift itu ya? Iya, mulai ngerapat ke yang lain, kayak gift, itu sesuai pendapat teman-teman sih. Oh. Jadi harus rajin minta pendapat orang lain. Iya. Jangan kita menilai diri kita sendiri. Jadi minta penilaian orang lain gimana. Egois berarti Kak Fitri kalau misalnya pokoknya yang penting jual ya. Cuma nggak ada yang mau beli kan percuma kan. Iya. Makanya teman-teman sekalian ada mengatakan bahwasanya lebih baik membuat apa yang bisa dijual Kak Fitri. Jangan jual apa yang bisa dibuat. Nah itu kata kunci sebenarnya. Kak Fitri tadi membuat apa yang bisa dijual. Apa yang mereka order sebagai macam request. Kadang-kadang ada ini nih misalnya itu kalau misalnya teori ekonomi itu ada permintaan pasar ke kita karena bisa jadi kitanya Kak Fitri misalnya itu bagus nih pelayanannya kan pelayanan bagus bisa dipercaya kualitasnya bagus sebagai macamnya itu tertantang, oh ini ada orderan nih, ya kan? Kalau nggak diambil orderan ini, kan? Diambil oleh orang lain, otomatis pasti Kak Fitri akan belajar bagaimana cara bagaimana sampai dia tumbuh besar. Tumbuh ini kan kadang-kadang teman-teman sekalian jangan disalahartikan maksudnya itu, oh omsetnya itu ratusan terbuka mas, bertumbuhnya apa ya? Dia itu naik ke atas terus ya, berkembang. Nah tadi penjelasan Kak Fitri juga teman-teman sekalian. Terkait modal sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan. Nah ini kuncinya nih Pak Fitri. Pertanyaan lagi nih. Bagaimana manajemen keuangan? Karena rata-rata kan ini menurut observasi kami Kak Fitri ya. Banyak mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan bisnis itu hanya stuck di jalan. Kenapa? Karena dia itu uang pribadinya itu campur dengan uang bisnis. Kira-kira Kak Fitri gimana? Melihat atau mengatur keuangan di Lux ini sendiri. Nah itu tadi pentingnya ada pembukuan tadi Pak. Iya. Kalau bisnis sih penting itu pembukuan. Kalau nggak ada pembukuan ya bisa saja uang itu nggak ada catatan untuk digunakan apa. Jadi habis-habis saja hasil itu. Jadi harus ada pembukuan. Kalau pribadi Fitri sih menggunakan aplikasi pembukuan biar langsung terhitung. Kayak ini lah aplikasi. Kayak Bukukas. Oh iya Bukukas benar-benar. Jadi langsung
apa sih ke format itu per bulannya berapa, ini berapa. Jadi sudah dapat per bulannya berapa, kita rincikan ini untuk pengeluaran, ini untuk modal lagi untuk bulan ke depan, ini untuk sisihkan kita tabung. Jadi termanajemen lah. Oh alhamdulillah, berarti teman-teman sekalian kalau misalnya kita sadar, wah kok nggak bisa ngelola keuangan, tenang, ada aplikasi. Iya. Namanya Buku Kas. Iya, tapi teman-teman bukan sekalian. aplikasi Buku Kas saja. Banyak Ada banyak aplikasi. beberapa aplikasi yang lain sesuai dengan apa sih? Kebutuhan. Iya, kebutuhan kalian atau enaknya tuh pakai yang mana? Iya. Oke, itu tadi teman-teman. Cuman yang jadi apa ya? Pertanyaan lagi kan itu. Oke, misalnya semua keuntungan itu untuk bisnis investasi. Bagaimana cara membahagiakan diri sendiri?